Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Suherlinda Channel. Kali ini aku berada di Yogyakarta, ingin berwisata Merapi Lavatur dengan menaiki jeep yang berlokasi di Kaliurang, tepat di kaki Gunung Merapi. Wow, pasti kalian penasaran kan seperti apa wisata Merapi Lavatur ini? Saksikan terus channel aku ya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, comment, and share, dan bunyikan tanda notifikasinya karena itu gratis. Terima kasih. Wisata Lavatur Merapi dengan jeep saat ini sangat digemari baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Rute yang dilalui dalam kegiatan Lavatur Merapi sangat menantang para wisatawan, yaitu melewati daerah bekas terkena dahsyatnya erupsi Gunung Merapi pada Desember tahun 2010 silam. Di antaranya Kali Kuning, Kali Gendol, Desa Petung, kawasan wisata Kali Adem, dan Desa Jambu. Untuk dapat menikmati berkeliling Lavatur dengan jeep, para wisatawan yang datang dikenakan biaya setiap jeepnya sekitar Rp300.000 untuk satu jeep maksimal diisi 4 orang. Salah satu tempat ikonik di lereng Merapi adalah Museum Petilasan Mbah Marijan. Tempat ini merupakan bekas rumah mantan juru kunci Gunung Merapi, Mbah Marijan, yang hancur pada tahun 2010 terkena erupsi Merapi. Museum Petilasan Mbah Marijan beralamat di Kinarejo, Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hai guys, kami mau berpetualang dulu di rumah Mbah Marijan Petilasan. Kami, let's go. Saat aktivitasnya tidak meningkat, Gunung Merapi jadi daya tarik wisata, terutama daerah Istimewa Yogyakarta. Itu karena wisatawan bisa menjelajah daerah yang terdampak letusan Merapi pada masa lalu. Salah satu tempat ikonik di lereng Merapi adalah Museum Petilasan Mbah Marijan. Tempat ini merupakan bekas rumah mantan juru kunci Gunung Merapi, Mbah Marijan, yang hancur pada tahun 2010 terkena erupsi Merapi. Adapun sosok Mbah Marijan saat itu memang cukup dikenal karena menghiasi beberapa iklan di televisi. Petilasan rumah Mbah Marijan. Petilasan itu napak tilas, tahu nggak napak tilas? Kalau bahasa kasarnya bekas rumahnya Mbah Marijan. Pernah dengar Mbah Marijan? Pernah. Juru kunci. Nah, Mbah Marijan itu adalah juru kunci Gunung Merapi pada saat itu, dan Mbah Marijan meninggal ketika terkena erupsi tahun 2010 ya, yang tanggal 26 Oktober 2010. Erupsi berapa kali, Pak? Lupa saya. Banyak. Erupsi ada 2 kali ya. Yang pertama tanggal 26 Oktober, yang korbannya termasuk Mbah Marijan. Pada saat itu ada kurang lebih 41 orang yang meninggal. Nah, 26 Oktober mikirnya adalah erupsi yang terakhir. Ternyata tidak. Selang 9 hari kemudian, tepatnya tanggal 5 November, terjadi erupsi yang sangat besar, yang jarak lahannya mencapai 17 km. Pada saat itu ada korban mencapai 200-an korban jiwa, tanggal 5 November. Ya. Yang pertama tanggal berapa, Bapak? 26 Oktober ya, yang korbannya termasuk Mbah Marijan dan warga setempat. Nah, tak lanjut lagi. Setelah habis tanggal 5 November itu, kawasan yang lebih sini semuanya kosong. Artinya dalam perjalanan tadi dari base camp sampai ke sini, kiri kanan dulunya adalah perkampungan yang padat, dan itu semuanya hilang, terbakar oleh erupsi Merapi. Ya, ini ada salah satu mobil. Kenapa kok mobil ini ditaruh di sini? Karena mobil ini memiliki jasa yang sangat luar biasa pada saat itu. Karena mobil ini pada saat itu mengevakuasi warga Rangkah, Pelemsari, dan Kinaharjo. Ya, jadi dia naik turun untuk mengangkut warga yang harus dievakuasi.
Nah, pada saat itu pengemudi mobil ini tetap standby di sini. Tanggal 26 Oktober itu menunggu Mbak Marijan dan warga tempat untuk diajak turun untuk mengungsi pada saat itu. Mbak Marijan nggak mau. Tapi pada saat itu Mbak Marijan dan warga sekitar ada beberapa orang yang tetap stand di sini dan akhirnya pun menjadi korban, termasuk pengemudi kendaraan ini. Ya, jadi erupsi yang pertama tanggal 26 Oktober itu mobil ini masih berbentuk, masih kelihatan catnya. Terus habis itu terkena lagi yang tanggal 5 November langsung hancur jadi seperti ini. Ya, jadi mobil ini memiliki jasa yang sangat luar biasa juga. Makanya ditaruh di sini. Ya, oke, kita lanjut ke sana. Kalau di sini rumahnya, rumah anaknya Mbak Marijan, bukan rumahnya Mbak. Gunung Merapi yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah merupakan gunung api aktif. Menurut laman Makna SDM, hingga kini Gunung Merapi masih berstatus level 3 atau siaga. Pendakian pun masih ditutup sejak 2018 hingga sekarang. Sebagai gunung api aktif, Merapi sering mengalami erupsi yang biasanya merupakan luncuran awan panas. Namun, pada 2010, Gunung Merapi meletus besar. Letusan yang terjadi secara eksplosif ini dampaknya cukup parah. Bahkan, erupsi besar Merapi pada 2010 sampai memakan korban juru kunci Gunung Merapi saat itu, yakni Mas Panewo Suraksohargo atau Mbah Marijan. Kini, jejak dahsyatnya erupsi Merapi tahun 2010 masih bisa disaksikan, meski kondisi sekitar gunung sudah pulih. Tempat menyaksikan jejak erupsi Merapi tahun 2010 adalah di Museum Petilasan Mbah Marijan. Tempat ini dulunya juga merupakan rumah Mbah Marijan. Mbah Marijan juga ditemukan meninggal dunia dalam posisi bersujud usai erupsi besar tersebut. Terdapat juga semacam batu nisan di tengah pendapa yang bukan merupakan makam, melainkan penanda lokasi Mbah Marijan ditemukan meninggal dunia. Bisa kita lihat, ini tulang belulang, itu bukan dari manusia, melainkan hewan ternak yang ikut jadi korban letusan Merapi 2010. Mbah Marijan dulu juga mempunyai seperangkat gamelan yang ikut rusak terkena letusan Merapi. Gamelan itu kini masih bisa disaksikan, tetapi sudah rusak sehingga tidak bisa untuk dimainkan. Museum juga menampilkan berbagai perabotan rumah tangga yang hancur diterjang awan panas Merapi. Sebagian besar perabotan itu meleleh, bahkan besi sekalipun yang menunjukkan tingginya suhu awan panas gunung api. Hancur atau meleleh. Contohnya barang-barang yang di sekitar sini ini adalah terkena dampak dari awan panas. Oke, pada saat itu warga sini rata-rata sebagai peternak sapi perah. Ya, sapi yang diambil susunya. Ini ada beberapa contoh hewan ternak, hewan sapi yang terkena oleh awan panas. Dia langsung mati. Ada juga langsung hilang, tinggal kulitnya karena saking panasnya. Ya, ini adalah keseharian masyarakat di sini. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada desa di Desa Brunggang. Di sini ada perkampungan yang tertimbun oleh lahar. Jadi kampungnya tertimbun oleh material lahar. Banyak sekali rumah-rumah yang tertimbun dan banyak sekali orang yang meninggal di sana. Oke, ini ada desa di daerah Cairkan sana. Ini adalah mencari di mana
ada titik kehidupan. Ternyata sudah tidak ada. Ada buangnya itu sudah hilang semua. Nah, ini ada makam massal. Jadi warga sini yang meninggal pada saat itu dimakamkan secara massal. Ada 3 titik tempat makam massal. Salah satunya di Cangkringan, ada juga di Sleman, ada di Bukit Sari. Nah, ini ada sejarah tentang akan terjadinya erupsi. Kedua orang ini adalah pembawa mobil yang sana tadi yang saya sudah ceritakan. Dulu tanggal 26 mobilnya masih berbentuk seperti ini. Begitu terkena erupsi lagi tanggal 5 November langsung berbentuk seperti itu, ya. Ini pengemudi yang menjadi korban juga kayak mobil itu. Oke, lanjut dari sini. Ini punya rumahnya Mbak Manjur kayak gini ya. Kira-kira seperti ini. Sekarang jalan jadi pendopo. Ini adalah orang tuanya Mbah Marjan yang dulu menjadi juru kunci. Ini Mbah Marjan dan sekarang anaknya yang menjadi juru kunci. Tadi ya seperti situ tadi, ya. Jadi turun menurun dan menjadi juru kunci adalah ditunjuk oleh kesultanan. Ini saat pengangkatan